Oke semuanya, kembali lagi bersama gua di channel Kaum Rebahan. Oke, seperti biasa gua akan membawakan alur cerita Chainsaw Man. Tentunya di episode sebelumnya kalian udah pada tahu di mana para anggota pemburu iblis ini diserang oleh sekelompok pemberontak atau bisa kita bilang teroris lah ya. Di mana sekelompok ini tuh ternyata mengincar si Denji. Pertarungan pun tidak terelakkan sampai-sampai banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak, termasuk salah satunya adalah Himeno. Oke, daripada kalian penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan Denji dan Power yang sedang menjenguk abang kita yang keren satu ini. Siapa lagi kalau bukan Hayakawa Aki. Nah, tapi sempat-sempatnya di rumah sakit dua sejoli ini pun ribut guys. Dimana menurut si Denji tidak ada apel untuk orang yang melarikan diri dari musuh. Tapi si Power ini mengeles dan menjawab dia tidak melarikan diri, dia cuma lapar dan akan kembali. Power. Tapi keributan itu pun terhenti ketika si Aki menanyakan siapa saja yang masih hidup di divisi 4. Si Denji pun menjawab si Kobeni dan pria bermata 4. Lalu si Denji ini berpamitan kepada si Aki bahwa dirinya dan si Power dipanggil oleh Makima, maka dia harus pergi. Setelah kepergian dua sejoli ini, si Aki pun mengambil pedangnya dan menanyakan kepada Curse Devil berapa lama lagi dia bisa hidup. Dan Curse Devil pun menjawab, 2 tahun lagi. Nah, buat kalian yang belum tahu, si Aki ini menjalin kontrak dengan Curse Devil, di mana Curse Devil ini hidup di pedang si Aki. Dengan bayaran umur si Aki ini akan berkurang atau dipotong ketika menggunakan kekuatan iblis ini guys. Makanya tidak heran kenapa si Himeno ini sangat khawatir ketika si Aki mau menggunakan kekuatan Curse Devil ini. Karena bayarannya adalah umur si Aki sendiri. Lalu si Aki pun mengambil rokok, tapi ketika mau dibakar si Aki ini teringat Himeno sehingga membuat dirinya tuh menangis dan merasa terpukul. Ya biar bagaimanapun si Himeno ini adalah seseorang yang penting juga bagi si Aki. Lalu si Denji pun tiba-tiba kembali di mana dia akan mengambil manga dia yang tertinggal. Si Denji pun melihat si Aki yang sedang menangis. Menurutnya ini sangat menyedihkan di mana sahabatnya Himeno juga mati. Si Denji pun bertanya-tanya kenapa dirinya tidak merasakan apa-apa, padahal si Himeno ini adalah orang pertama yang mau berteman dengan dirinya. Lalu si Denji pun berpikir apa dia akan menangis ketika Power mati, tapi menurutnya itu tidak membuatnya menangis. Tapi bagaimana kalau Makima? Mungkin akan sedikit merasa sedih atau depresi. Mungkin setelah beberapa hari dia akan kembali menikmati hidupnya. Lalu Denji pun berpikir kembali, apakah dirinya kehilangan kemanusiaannya saat dirinya kehilangan jantungnya. Tapi Denji pun tidak mau ambil pusing dengan tidak memikirkan hal yang serius. Scene pun berpindah di mana si Aki didatangi oleh anggota pemburu iblis lainnya. Si Aki pun bertanya, siapa kalian? Lalu pertanyaan itu pun dijawab dengan kami dari Kyoto, kami diperintahkan oleh Makima untuk menginstruksi divisi 4. Adegan pun kembali berpindah di mana Denji dan Power yang menemui Makima. Makima pun berbicara bahwa serangan musuh adalah menargetkan si Denji. Maka Makima pun berniat untuk memperkuat divisi 4. Denji pun bertanya, apakah kau akan melatih kami? Makima pun menjawab tidak, karena dirinya sekarang sedang sibuk. Makanya aku akan memperkenalkan kalian kepada orang lain. Kalau kalian belum tahu, orang ini adalah gurunya si Himeno. Dia adalah salah satu pemburu iblis spesial divisi 1, namanya adalah Kishibe. Kishibe pun bertanya, apa yang kau pikirkan saat teman-temanmu mati? Dengan Denji yang menjawab tidak ada. Dan Power yang menjawab, aku berpikir mereka mati. Kishibe pun melanjutkan pertanyaan kedua, apa kau ingin balas dendam pada musuh? Dengan mereka berdua yang menjawab tidak.
Dan pertanyaan ketiga pun dilanjutkan, kau itu sekutu manusia atau iblis? Dengan Denji yang menjawab siapapun yang merawatnya, dan Power yang menjawab siapapun yang menang. Menurut Kishibe tidak banyak orang seperti mereka dan dia menyukainya. Kishibe pun meminta Makima pergi karena dirinya akan memulai latihannya. Lalu Kishibe pun mendekati mereka berdua sambil berbicara bahwa dirinya sangat senang ketika dipanggil guru. Dan dia suka minuman keras, wanita, dan membunuh iblis. Sambil mengeratkan tangannya kepada leher mereka berdua sampai membuatnya terbaring lemas dan tidak bisa berdiri. Menurut Kishibe mereka berdua akan sembuh ketika meminum darah. Si Denji pun bertanya, apa yang ingin kau lakukan? Kishibe pun menjawab, Makima memintaku untuk melatih kalian. Karena menurut Kishibe untuk beberapa alasan iblis Gandevil ini mengincar jantung kalian. Jadi menurutnya si Makima ini khawatir karena mereka berdua hanya mangsa yang mudah dibunuh. Lalu si Power pun bertanya kenapa dirinya mencekik kami. Lalu Kishibe pun menjawab dirinya pernah melatih manusia tapi tidak pernah melatih iblis. Jadi saat dirinya mabuk, dia pun memikirkan cara untuk menanganinya. Kishibe pun melanjutkan pembicaraannya bahwa dirinya adalah pemburu iblis terkuat. Pastinya yang bisa mengalahkan adalah iblis terkuat juga. Jadi sebelum mereka berdua mengalahkan Kishibe, maka Kishibe akan memburunya. Akhirnya pertarungan pun terjadi, di mana mereka berdua menyerang Kishibe tapi serangannya berhasil dipatahkan oleh Kishibe sehingga mereka berdua dikalahkan oleh Kishibe dengan sangat mudah. Di sisi lain, Aki yang mencoba mau memanggil iblis rubah tapi iblis rubah ini tidak datang. Menurut Korose, iblis rubah ini marah kepada si Aki karena si Aki ini terlalu banyak memanggilnya sehingga iblis rubah ini tidak mau digunakan lagi oleh si Aki. Si Aki pun ditawari untuk berhenti atau melanjutkan hidup dan hadapi neraka. Menurut si Aki, iblis yang membunuh keluarganya dan sahabatnya masih hidup, jadi untuk apa dirinya berhenti? Menurut si Tendo, kalau si Aki tidak ingin berhenti, maka si Aki harus membuat kontrak dengan iblis yang lebih kuat dan mendedikasikan hidupnya di divisi spesial. Tapi saat mereka berdua mau pergi, Kurose pun berbicara, senior kami di Kyoto memang benar tidak ada orang normal di divisi spesial. Jadi hati-hati, lebih baik kau lebih memperhatikan dirimu. Kau punya tamu perempuan yang datang, pokoknya nikmati hidupmu. Shin pun berpindah, di mana menurut Kishibe yang satu ini abadi dan yang satunya setengah abadi. Melihat mereka berdua langsung menyerang kepala, menurutnya mereka berdua bukan manusia. Kishibe pun berniat akan menjadikan mereka berdua yang tergila yang pernah ada. Latihan pun dilanjut dengan setiap kali mereka menyerang, mereka berdua selalu kalah oleh Kishibe. Sampai akhirnya Kishibe pun memutuskan untuk melanjutkan latihannya besok. Lalu Denji pun bertanya kepada si Power, berapa kali aku dibunuh hari ini? Menurut si Power yang pasti lebih dari 20 kali. Setiap kali kau terbunuh, aku pun juga dihajar di banyak tempat, jadi aku tidak yakin. Si Denji pun kesal kepada Kishibe, menurutnya telah memperlakukan dirinya seperti mainan. Lalu si Power pun mempunyai cara untuk mengalahkan Kishibe, karena Kishibe ini terlalu kuat, jadi kita harus memakai otak kita untuk mengalahkannya. Si Denji pun berpikir demikian sama seperti Power. Keesokan harinya Kishibe yang datang mau menjemput mereka berdua untuk berlatih. Mereka berdua pun sudah bersiap untuk menyerang Kishibe. Di mana Power yang merasakan kedatangan Kishibe, Power pun langsung melancarkan serangannya. Tapi serangannya berhasil dibaca oleh Kishibe. Menurut Kishibe, apakah mereka sudah menunggu dan mencoba memburuku kali ini? Power pun tidak berhenti, di mana dia sudah menyiapkan darah untuk dijadikan senjata untuk menyerang Kishibe. Tapi serangannya berhasil dihindari oleh Kishibe. Di sisi lain, Denji juga mencoba menyerang Kishibe dari belakang, tapi serangannya tidak berhasil. Malahan si Denji terkena tendangan oleh Kishibe sehingga membuatnya terjatuh. Menurut Kishibe, sejauh ini yang terbaik yang kalian lakukan, mangsa akan menggunakan otaknya saat mereka terbojok. Kau harus gunakan otakmu lebih baik. Menurutnya ada dua alasan kenapa mereka gagal. Yang pertama, Power yang telah banyak menggunakan darahnya sehingga membuatnya anemia. Yang kedua, Denji yang tidak bisa membaca serangannya.
Kishibe pun lalu pergi dan berbicara, kali ini kalian berusaha dengan baik. Aku akan pergi minum dulu. Si Denji pun berbicara kepada si Power, hari ini sudah berakhir. Tapi tiba-tiba ada pisau yang dilempar dan mengenai kepala si Denji. Ternyata pisau itu milik Kishibe. Lalu Kishibe pun berbicara, mangsa tidak boleh percaya apa yang dikatakan pemburu. Shin pun beralih di mana Aki yang dibawa oleh Kurosei dan Tendo ke tempat pengurangan iblis yang ditangkap hidup-hidup. Disinilah tempat di mana Aki akan menjalin kontrak baru dengan iblis. Kurosei pun berbicara kepada Aki siapa gadis kemarin yang datang. Menurut Aki, dia adalah sahabat adik perempuannya. Dia datang untuk memberikan surat. Lalu sampailah Aki ke tempat iblis yang akan menjalin kontrak dengannya. Oke, cukup sampai di sini alur cerita kali ini dan mohon maaf bila ada kata yang kurang pas atau kurang enak didengar di telinga kalian. Oke, salam.